Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin bakal bawain cerita dongguwa yang seru abis yang berjudul The Legend of Magic Outfit. Dari judulnya saja sudah menarik banget kan guys? Sedikit sinopsis, di kesempatan kali ini cerita dimulai dari Akademi King Lu. Dulunya adalah akademi sihir paling mulia di benua Magic Martial. Namun setelah dekan tua akademi melakukan perjalanan ke barat dengan menaiki bangau, dia menghadapi bencana. Dia diserang oleh sekelompok orang kuat yang dipimpin oleh mantan pengkhianat Mo Tianxiong. 7-8 harta warisan akademi termasuk Magic Outfit King Lu di halaman kota. Sejak itu, akademi King Lu telah ditindas oleh akademi lain dan semakin menurun. Melihat akademi dalam bahaya, murid Li King Lu yang sangat dekat dengan akademi King Lu bergabung dengan akademi dan bertekad akan memimpin akademi King Lu kembali menjadi akademi teratas. Untuk mendapatkan kembali kejayaan tertinggi sebelumnya akademi King Lu, tentu saja para jenius dari berbagai akademi tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada Li King Lu. Mereka menindas yang lemah, lalu mencoba untuk menghindar dari Li King Lu. Tetapi Li King Lu menginjak mereka semua dan akhirnya mendapatkan kembali Magic Outfit King Lu yang tersebar di berbagai akademi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita cus ke ceritanya. Let's go. Benua Magic Martial, tempat di mana ragam peradaban berkumpul, segala sesuatu di dunia mengandung kekuatan sihir. Manusia mendapatkan pengetahuan dari kekuatan tersebut, yang menciptakan dunia di mana sihir dan seni bela diri hidup berdampingan. Semua murid melapor pada dekan Akademi King Lu bahwa nadi kristal sihir ditemukan di Bukit Gunung Timur dan menyebabkan gelombang binatang. Sang murid meminta dekan untuk mendukung mereka. Dekan Zi Zhenhong mengizinkan semua murid akademi untuk berangkat. Karena jangka waktu 3 tahun akan segera berakhir, maka mereka harus keluar dan melihat luasnya dunia. Akademi King Lu sudah menurun selama 20 tahun. Bibit bagus selama 20 tahun terakhir ini direkrut semua oleh 3 akademi besar lain. Jika ingin membangkitkan akademi, maka harus ada seorang jenius sihir yang dapat memimpin akademi untuk mendapatkan kembali kejayaan. Para siswa akan pergi ke tempat inspeksi instruktur He Xingyu. Namun tempat itu dikelilingi banyak monster tingkat 4. Karena beberapa murid memiliki kekuatan yang masih lemah, senior menginstruksikan untuk membunuh monster di bawah tingkat 4. Tapi jika mereka bisa menerobos dan mendukung instruktur, maka akan diberi hadiah 1000 kristal sihir juga mendapat 1 set perlengkapan penyihir. 4 orang penyihir senior pergi dengan sayap sihir dan terbang di udara. Murid sihir dan penyihir hanya beda 1 tingkat, tapi jarak mereka seperti langit dan bumi. Naga iblis Cloud Sky Monster tingkat 7 memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua manusia yang datang. Naga iblis ingin melindungi nadi kristal sihir karena itu adalah milik binatang iblis. Dekan Zi Zhenhong tidak terima begitu saja karena dia merasa telah menemukan nadi kristal sihir. Ucapan Dekan Zi membuat naga iblis Cloud Sky marah. Mereka menyiapkan kekuatan masing-masing untuk saling menyerang. Aksi kejar-kejaran dan saling serang tidak dapat terhindarkan. Dengan tegas, Dekan Zi meminta naga iblis untuk mundur jika tidak Dekan Zi tidak akan memberikan belas kasihan. Di sisi lain, Wen Xinyi memimpin pasukan untuk menyerang semua monster yang ada untuk mempertahankan nadi kristal sihir. Beberapa murid mencela seorang murid laki-laki bernama Li King Lu yang pernah berkata bahwa dia akan melindungi akademi. Namun saat pertempuran terjadi, dia malah diam saja. Lei Yan Shenjun merasa kultivasi ganda sihir dan bela diri adalah hal yang sulit. Ditambah murid dari divisi alat sihir yang sungguh berpikir jenius, tiada tara membuatnya kesal. Mendengar cemoohan dari teman-temannya, Li King Lu meminta semua kekuatan yang telah diserap oleh cincin sihir untuk dikembalikan karena jangka waktu 3 tahun telah berlalu. Cincin sihir pun menepati janjinya. Dia mengembalikan semua kekuatan Li King Lu yang telah diserap. Tiba-tiba seekor beruang iblis menyerang ke arah murid akademi. Dengan cepat King Lun melompat dan membalas serangan beruang iblis.
Melihat kemampuan King Lun, Len Wuxing memuji King Lun yang memiliki kekuatan cukup kuat. Merasa kekuatannya sudah kembali, King Lu ingin mengembalikan keadaan. Dia berlari ke arah binatang iblis berada. Tapi si Lei Lei meminta King Lu untuk tidak gegabah. Begitu juga dengan Duyon Ming Ming yang mencoba menahannya. Zi Lei Lei meminta teman-temannya untuk bergerak membantu King Lu. Kemudian Leng Wuxing memimpin pasukan untuk membuat formasi tameng dengan menargetkan semua monster. Pertempuran pun dimulai. Semua murid sihir dan penyihir dengan serentak maju menyerang binatang iblis. Melihat binatang buas ini, King Lu merasa tidak akan dikalahkan. Setelah 3 tahun mengalami penghinaan juga dikucilkan, kali ini King Lu akan menunjukkan kemampuan yang dia miliki. Kekuatan King Lu membuat teman-temannya kagum, karena selama ini dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya. Lei Lei menginstruksikan teman-temannya untuk tetap bertarung mengalahkan para monster. Lalu datang harimau taring pada monster tingkat 4 yang meminta pasukannya untuk tidak gentar. Leng Wuxing mencoba melawan harimau taring pedang, dia bakal mematahkan kedua taring si harimau. Tentu saja harimau marah dan kembali menyerang Wuxing. Sementara itu, King Lu menunggangi rusa miliknya. Namun tiba-tiba dia terjatuh setelah kejatuhan sebuah batu. Batu itu rupanya dilemparkan oleh Fierce Bear monster tingkat 4 yang ingin menyerang King Lu. Lei Lei yang merasa khawatir pada King Lu meminta orang-orang untuk melindungi King Lu. Tapi semua orang yang mencoba menghalangi jalan Fierce Bear dilempar begitu saja. Kemarahan Fierce Bear itu dipicu oleh King Lu yang memukul anaknya. Saat Fierce Bear akan melemparkan batu pada King Lu, Ming Ming mengalihkan perhatian si beruang. Melihat kesempatan itu, King Lu melakukan serangan balik pada monster beruang dengan rotan yang dijalarkan ke tubuh si beruang. Tapi rotan dengan kekuatan tingkat tinggi ini masih saja tidak dapat menjebaknya. King Lu tidak memiliki banyak waktu dan hanya punya satu kesempatan. Dengan kekuatan sihir tingkat dasar teknik kobaran api, dia menyerang punggung si beruang. Lalu meledakkannya dan beruang itu pun terbakar. Tapi nih guys, beruang itu dengan cepat berbalik menyerang King Lu. Beruang ini kebal dengan api karena itu adalah teknik pertahanan monster tingkat 4. Kemudian King Lu meminta pada cincin sihir untuk mengeluarkan semua kekuatan master bela diri tingkat 4 dan dikembalikan pada King Lu. Pertarungan antara King Lu dan monster beruang sangat sengit. Setelah mendapatkan kekuatannya kembali, King Lu menyerang beruang dengan kekuatan sihir meteor api. Dengan kekuatan tingkat 4, King Lu bisa menembus pelindung lonceng emas. Setelah berhasil menusuk mata si beruang, King Lu melanjutkan serangan teknik tanaman merambat untuk menjebak tubuh beruang dan menariknya ke tanah. Saat tubuh beruang sudah rubuh ke tanah, King Lu menyerangnya dengan sihir bumi tingkat dasar bila tanah bumi dan berhasil membunuh si beruang. Teman-teman King Lu yang lain pun tidak ingin kalah dengan King Lu yang berhasil membunuh monster beruang. Mereka menggunakan kekuatan masing-masing untuk mengalahkan lawannya. Sementara itu di tempat lain para penyihir menahan binatang monster yang hendak mendekati tempat dekan. Mereka tidak membunuh para binatang itu karena saat dekan menang situasi akan terkendali. Jika saja dekan memiliki Blue Dare Magic Outfit, dia tidak akan begitu kesulitan. Tapi untuk saat ini mengeluh bukanlah solusi. Suatu hari nanti alat sihir tingkat dewa akan kembali ke akademi. Sekarang mereka hanya perlu melihat tahun ini siapakah murid yang menonjol. Instruktur mencari Zai Lei Lei yang tidak dapat nampak. Padahal dengan sayap sihir harusnya Lei Lei sudah bisa menyusul para instruktur. Rupanya Lei sedang berhadapan dengan harimau taring pedang yang berhasil dia kalahkan dengan serangan guntur. Lei menghampiri King Lu dan memintanya untuk beristirahat, dan sisanya akan dibereskan oleh Lei Lei. King Lu berkata pada Lei untuk tidak meremehkan binatang monster karena para instruktur telah menunggu. Tapi Lei menjawab jika King Lu belum bisa terbang. Mendadak King Lu mengeluarkan sayapnya dan pergi terbang bersama Lei untuk menerobos dan membantu para instruktur.
Melihat kemampuan King Lu yang meningkat pesat, Lei Yan Shenjun kebakaran jenggot. Shenjun sangat ingin bersaing dengan King Lu. Dia menerobos ke tingkat 4 dan berhasil memadatkan sayap. Lalu muncul Su Heman yang juga menerobos ke tingkat 4 secara bebarengan. Murid-murid akademi yang lain pun termotivasi untuk bisa menerobos tingkat dan memadatkan sayap. Di sisi lain, Dekan Zizoyang dan Naga Iblis Gaiklot masih sama-sama mempertahankan pendapatnya bahwa mereka adalah pemilik nadi kristal sihir. Tidak membuang waktu, Dekan Z dan Naga Iblis saling serang. Naga Iblis Gaiklot berhasil dikalahkan oleh Dekan Z. Para instruktur bersorak gembira atas kemenangan Dekan sementara si Naga Iblis pergi. Di saat yang gembira itu, tiba-tiba Dekan Z ambruk, tidak sadarkan diri lalu dibawa ke tempat yang nyaman. Saat Dekan sadar semua murid telah berkumpul. Baru saja membuka mata, Dekan Z langsung menanyakan keadaan para murid-muridnya. Wuxi menjawab meskipun para murid terluka namun mereka baik-baik saja. Dekan Z bangun dibantu oleh Lei anaknya. Dekan menyampaikan untuk ditinggalkan 5 penyihir di atas tingkat 4. Juga 10 praktisi bela diri di atas tingkat 4 untuk menjaga 4 titik. Ratusan murid berjuang untuk menambang nadi kristal sihir. Dan pastikan mereka menambang semua sampai habis secepat mungkin. Di depan gua tambang nadi kristal, instruktur menyebutkan 5 orang murid yang tampil menonjol dalam pertarungan. Mereka adalah Leng Wuxing, Li Qinglu, Zhe Leilei, Lei Yan Shenjun, dan Sui Heman. Masing-masing dari pemenang ini mendapatkan 1000 kristal sihir juga mendapat 1 set perlengkapan sihir. Instruktur juga bertanya pada King Lu mengapa selama 3 tahun ini dia menyembunyikan kekuatannya. Lalu King Lu menjawab jika dia baru saja mendapatkan kekuatan. Tapi Shenjun tidak percaya begitu saja jika King Lu baru saja mendapatkan kekuatan. Karena King Lu bisa langsung memakai sihir juga keterampilan bela diri. Lei mencoba untuk membela King Lu jika tak masalah King Lu menyembunyikan kekuatannya. Orang jenius tak tertandingnya seperti King Lu hanya bersikap rendah hati. Kemudian Dekan Z menengahi Lei dan Shenjun yang sedang berdebat. Bukan masalah jika King Lu memiliki kemampuan karena itu merupakan hal bagus. Lalu instruktur menyampaikan hal penting lainnya yaitu setengah bulan lagi akan diadakan kompetisi tiap 3 tahun. Untuk memilih kandidat yang akan mengikuti kompetisi dengan Akademi Sihir Dinasti Longyang. Akademi King Lu sebagai akademi terbaik pada masa lalu harus menang dalam kompetisi sihir dan mendapatkan kembali kejayaan. 再过半个月便是3年的大比，但每人只允许停留7天。接下来的这件事对大家都非常重要。如果大家在大比中有突出表现，李青路有本事是好的。 Jika setiap orang memiliki kinerja luar biasa dalam kompetisi, tidak hanya mendapat hadiah besar, mereka juga mendapatkan hadiah tambahan dari akademi. Dengan nadi kristal yang mereka dapat, para murid bisa memilih kembali ke akademi atau bisa memilih untuk mengasah diri di pinggiran bukit Gunung Timur. Namun setiap orang hanya bisa tinggal selama 7 hari dan setelah itu bisa kembali ke akademi. Instruktur meminta murid yang tinggal untuk angkat tangan. Orang yang pertama mendaftar diri adalah King Lu. Karena King Lu baru mendapat sebagian kekuatannya dari cincin sihir, dia tidak bisa kembali begitu saja. Kemudian Ming Ming, Lei juga Wuxing pun mengajukan diri untuk tinggal. Padahal King Lu hanya ingin berlatih sendiri untuk mencari batu kristal sihir yang akan muncul di tempat nadi kristal sihir muncul. Karena itu adalah bahan terbaik untuk membuat alat sihir. Di tempat lain, Lei Yang Shenju berbicara 4 mata dengan senior Suyu. Dia berkata jika sekarang Li Qinglu telah menjadi sangat kuat. Shenjin menyarankan untuk bekerja sama dalam merencanakan hal buruk pada King Lu. Su Heman tidak langsung menerima begitu saja ajakan Shenjin untuk bekerja sama. Dia merasa hanya akan dimanfaatkan oleh Shenjin. Heman tahu bahwa selama ini Shenjin hanya menyukai Lei. Heman berpikir Shenjin hanya menipunya karena cinta Shenjin pada Lei tertepuk sebelah tangan. Lalu Shenjin menjelaskan bahwa Heman berasal dari keluarga Su sedangkan dia dari keluarga Lian yang menggabungkan kekuatan untuk melawan Li Qinglu. Setelah mendengar penjelasan Shenjin, Heman mulai tertarik untuk sementara waktu bergandengan tangan dengan Shenjin.
Dengan syarat saat kompetisi 3 tahunan Heman ingin menjadi yang pertama. Lalu Senjin berkata jika menonjol dalam kompetisi berbagai akademi, 我们强强联手， 不过你的提议不错， 问题应该不大。要是在各院大比中脱颖而出， dan memenangkan tempat pertama menjadi calon penerus dekan baru bukan masalah bagi Senjin. Mereka pun akhirnya sepakat melakukan kerjasama untuk membunuh Senjin. Cincin sihir meminta King Lu selain mencari batu kristal juga harus mencari bunga 5 warna untuk mengolah sihir 5 elemen logam, kayu, air, dan tanah. Selama menemukan bunga 5 warna, maka dapat meningkatkan keterikatan pada sihir 5 elemen juga lebih mudah meningkatkan kultivasi. King Lu mulai penasaran dari mana Moling nama cincin sihir ini berasal. Cincin yang telah menyerap kekuatannya selama 3 tahun. Moling pun menceritakan asal-usulnya jika dirinya dulu pernah menjadi dewa sihir. Meskipun King Lu tidak percaya itu bukan masalah bagi Moling. Jika King Lu mengikuti arahan dari Moling, maka Moling akan memberikan semua jenis formula sihir dan membantu King Lu berlatih ke ranah yang lebih tinggi. Dengan syarat Moling ingin King Lu membantunya menyusun kembali tubuhnya. Di dalam perjalanan, Wuxing menghentikan gerombolannya dan berkata jika dia tahu lokasi batu kristal berada. Wuxing pernah melihat kadal iblis yang suka memindahkan segala jenis batu ke dalam gua. Jika memang batu kristal ada di sana, 90% dari mereka mungkin ada di dalam gua kadal iblis. Mereka berempat sudah berdiri di depan gua kadal iblis. Ling Ling menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan semua kadal iblis dari dalam gua. Melihat kadal iblis yang telah berada di tingkat 5 datang menghampiri, mereka pun lari menunggangi hewan miliknya. Meskipun begitu, Lily meminta teman-temannya untuk tidak khawatir. Karena kadal ini tidak bisa terbang dan Lily bisa membordirnya dengan guntur langit. Dengan sayap sihir, Lily terbang dan menyerang kadal menggunakan guntur petir. Tapi karena tidak bisa terbang, kadal ini melompat dan menyeruduk tubuh Lele. Wuxing berusaha menolong Lele dihantam batu oleh kadal iblis. Tapi King Lu berhasil menangkap tubuh Lele sebelum jatuh ke tanah. King Lu mencoba memberikan serangan pada kadal iblis. Namun kadal ini melompat ke arahnya dan menerkamnya. Saat kadal iblis berada di atas tubuhnya, King Lu mempunyai peluang dan memberikan serangan bola ledakan guntur pada si kadal. Tapi rupanya serangan itu tidak berefek pada kadal iblis. Lalu King Lu menyerang dengan belati miliknya. Setelah mendapat serangan bertubi-tubi dari King Lu, kadal iblis melarikan diri, tapi King Lu tidak memberikan kesempatan pada kadal dan kembali melemparkan bola api pada kadal iblis. Kadal ini tidak mau mati sendirian. Dia memutuskan ekornya dan melemparkannya ke arah King Lu. Ekor kadal iblis menusuk pada dada King Lu dan membuatnya jatuh tidak sadarkan diri. Lele yang sudah bangun mendekati King Lu dan meminta Ming Ming untuk mengobati King Lu. Tapi Ming Ming hanya bisa mengobati luka biasa. Kemampuannya tidak bisa menangani luka serius. Kemudian Wuxing mengambil tindakan untuk mencabut ekor kadal dari dada King Lu. Setelah Wuxing mencabut ekor kadal iblis dari dada King Lu pun tersadar untungnya dia memakai baju besi pertahanan pemberian gurumu. Kemudian dengan sihir cahaya tingkat dasar teknik pemulihan, Ming Ming menyembuhkan teman-temannya yang terluka. Malam harinya mereka beristirahat di dalam gua sambil menyalakan api unggun. Setelah seharian menyelesaikan tugas dari guru. Dengan bantuan dari teman-temannya, King Lu juga telah mendapatkan apa yang dicari. Untuk itu, saat mereka kembali nanti, King Lu akan memintakan teman-temannya hadiah dari guru. Tapi itu hanya berlaku untuk Lele dan Wuxing, karena Ming Ming selalu kabur saat pertarungan. Ming Ming menjelaskan dia kabur karena sihirnya belum bisa untuk menyerang. Mendengar itu, King Lu berjanji akan membantu Ming Ming untuk menerobos ke tingkat 3. Akhirnya mereka sudah mencapai batas waktu hari terakhir di pertambangan. Namun King Lu masih juga belum menemukan bunga 5 warna. Tiba-tiba King Yanlu, rusa milik King Lu, kabur. King Lu dan teman-temannya berlari mengejar Yanlu. Rupanya Yanlu ingin menemui rusa suci 5 warna yang merupakan dewa dari suku rusa yang statusnya sangat terhormat.
Meskipun sangat kuat, tapi rusa ini tidak suka keributan. Tapi rusa ini malah dikepung oleh beberapa orang yang ingin menyerangnya. Mereka adalah ras iblis kegelapan, musuh bebuyutan dari Akademi Qinlu. Ras iblis kegelapan tidak tinggal di dinasti Heian, tapi malah muncul di tempat tambang. Wuxing merasa harus mengusir ras iblis kegelapan, begitu juga dengan Yanlu yang ingin menyelamatkan rusa suci. Tapi Qinlu tidak ingin bertindak sembrono dan memilih untuk mengamati lebih dulu. Tiba-tiba salah seorang ras iblis mendatangi Qinlu. Langsung saja Qinlu memberikan serangan teknik tanaman merambat tingkat dasar. Tanpa basa-basi langsung saja Wuxing juga lele menyerang ras iblis. Namun dengan sombong, ketua ras iblis meminta pasukannya untuk maju menyerang manusia berkekuatan lemah. Ketua ras iblis berkata dia tidak tahu siapa pemilik token perintah tingkat 5 dan membawanya ke tempat ini. Bahkan menyuruhnya menemukan rusa dan bunga 5 warna. Belum selesai ketua ras iblis berbicara, Wuxing langsung menyerangnya dengan pedang miliknya. Namun ketua ras iblis menggunakan metode sihir kegelapan untuk mengikat Wuxing. Lele yang melihat itu meminta Ming Ming menggunakan kekuatan cahaya untuk menghilangkan sihir kegelapan. Tidak ingin menunggu lama, Qinlu menggunakan sihir instan untuk menghilangkan sihir kegelapan dan Wuxing kembali terbebas dari jeratan sihir ras iblis. Melihat serangan-serangan yang dilakukan Qinlu dan teman-teman ketua ras iblis mulai menyadari jika lawannya berasal dari jenius akademi tertentu. Oleh karenanya, dia meminta pasukannya untuk menangkap Qinlu dan teman-teman agar mendapat bonus besar. Ming Ming mencoba memberanikan diri untuk ikut membantu teman-temannya melawan ras iblis. Namun babi kendaraan Ming menghentikan lajunya karena ragu dengan kemampuan Ming. Ming pun setuju dengan saran babinya untuk mendukung teman-temannya dari belakang. Sementara itu Qinlu mendapat saran dari Moling untuk menyerang ras iblis dengan api karena itu adalah kelemahan dari ras iblis. Tapi Qinlu hanya punya meteor api yang ditakutkan tidak cukup berguna. Namun Moling berkata untuk tidak meremehkan teknik dasar. Karena jika Qinlu dapat menumpuknya maka akan setara dengan sihir menengah. Moling meminta Qinlu untuk menfokuskan pikiran merasakan energi alam, lalu gunakan api, langit, dan bumi. Setelah berhasil memfokuskan pikiran, Qinlu dapat menggunakan api, langit, dan bumi untuk menyerang dan membakar ras iblis kegelapan. Kemudian ketua ras iblis mengeluarkan ular kegelapan. Qinlu mencoba menyerang ular ini dengan api, langit, dan bumi, namun tidak mempan. Ular ras iblis mengejar Qinlu yang hanya bisa menghindar. Karena binatang yang dikeluarkan oleh ras iblis sangat kuat, Lele menyarankan untuk mundur. Tapi menurut Wuxing, ras iblis adalah musuh bebuyutan manusia. Dia masih tetap ingin melawannya sampai akhir. Ming Ming yang melihat semua temannya sedang bertarung tidak ingin diam saja. Dari tempat persembunyian, Ming Ming menggunakan teknik tingkat dasar kemegahan cahaya yang menyilaukan ras iblis. Kekuatan Ming cukup berefek kepada para ras iblis. Kekuatan mereka mulai melemah setelah mendapat pancaran cahaya. Ini adalah peluang bagi para murid akademi untuk balik menyerang. Dan berhasil melumpuhkan binatang iblis juga beberapa anggota ras. Namun ketua ras iblis masih bertahan hingga akhirnya datang serangan cahaya yang dapat melumpuhkannya. Di tempat lain, Senjun dan Heman sedang mengobrol di tepi tebing. Rupanya ras iblis ini datang karena token utusan ras iblis yang didapatkan oleh Senjun. Token ini diperoleh dari leluhur keluarga Leian setelah membunuh utusan ras iblis. Yang dikeluarkan Senjun hanya untuk melawan Li Qinglu. Menarik ras iblis kegelapan ke dinasti Long yang merupakan sebuah keajaiban. Jika ada yang melapor pada instruktur tentang kedatangan ras iblis, para instruktur akan segera dan membunuh semua ras iblis. Senjun dan Heman akan bersama-sama menghadapi ras iblis karena mungkin Qinlu dan teman-teman yang lain sudah mati. Rupanya serangan itu datang dari rusa suci yang diminta oleh Yanlu untuk menolong tuannya.
Rusa suci ini berkata pada ras iblis bahwa mereka telah mengganggu ketenangan sang rusa suci. Meski telah terluka, ketua ras iblis ini masih saja menyerang rusa suci untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya. Tapi karena itu adalah wilayah rusa suci, maka ras iblis tidak boleh bertindak lancang di sana. Setelah ras iblis ini pergi, Lei Lei meminta Ming Ming untuk mengobati senior Leng Wuxing. Saat Ming Ming melakukan pengobatan, Wuxing memuntahkan darah dari mulutnya. Wuxing terluka parah. Kekuatan Ming Ming tidak dapat menahan kekuatan kikisan dari kegelapan dalam tubuh Wuxing. Lei Lei menyarankan mereka untuk segera kembali agar Wuxing bisa diobati oleh instruktur. Tapi King Lu ingin mencoba mengobati Wuxing dengan sihir air yang memiliki kemampuan untuk penyembuhan. King Lu meminta pada Moling untuk diberikan sihir penyembuhan elemen air. Dengan balasan, King Lu akan memberikan inti monster tingkat 5 dan darah kadal iblis serta inti iblis dari ras iblis. Moling bersedia untuk membantu King Lu teknik mendengar lainnya dengan syarat Moling ingin beberapa tetes darah dari rusa suci 5 warna. Moling tidak meminta King Lu untuk langsung mendapatkan darah rusa suci. Tapi setelah King Lu mencapai instruktur sihir agung, mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan darah rusa suci. 说什么？那么强悍？终极魔法疗伤术太厉害了！血脉都给你了，我还有魔族的魔核呢，你还要不要？ King Lu melakukan proses penyembuhan tingkat menengah dan berhasil menyembuhkan luka Wuxing. Tiba-tiba datang instruktur Tao, Shenjun, dan Heman. Kedatangan instruktur karena mendapat informasi dari Shenjun bahwa ada ras iblis di sana. Instruktur Tao merasakan kekuatan sihir kegelapan dan bertanya apa ras iblis benar-benar datang. Kemudian Lei Lei menjelaskan pada instruktur. Sedangkan Shenjun merasa kaget karena jebakannya mendatangkan ras iblis untuk membunuh King Lu gagal. Instruktur Tao berkata hanya token utusan iblis yang bisa membuat utusan ras iblis kegelapan muncul. Instruktur curiga di dinasti Long yang ada mata-mata. Kemudian Shenjun mencoba menyangkal perkataan instruktur Tao dan berkata, jika ras iblis memiliki master yang tersembunyi di berbagai tempat. Shenjun juga mengatakan jika ras iblis dan ras binatang iblis bersekongkol atau mungkin berkaitan dengan naga iblis. Instruktur Tao mulai termakan oleh omongan Shenjun. Dia pun pergi meninggalkan hutan, tapi sebelum pergi, Tao meminta muridnya untuk segera kembali ke akademi. King Lu menanyakan bunga 5 warna pada Yan Lu. Tapi berkata rusa suci tidak memberikan bunga 5 warna padanya dan King Lu diminta datang sendiri untuk mengambilnya. Dalam perjalanan, King Lu dan Yan Lu berbincang tentang rusa suci yang memiliki kekuatan cahaya ilahi 5 warna luar biasa. King Lu berandai-andai ingin menjadikan rusa suci sebagai tunggangannya. Mendadak King Lu mendapat serangan. Ternyata itu dari rusa suci yang tahu akan pikiran jahat King Lu. Di tempat rusa suci berada, King Lu melihat bunga 5 warna harta langit yang dia cari. Juga batu suci 5 warna bahan yang lebih berharga daripada kristal sihir. Rusa suci merasa dia dan King Lu sama yaitu sama-sama memiliki elemen 5 warna. Lalu rusa suci meminta King Lu untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah melihat elemen 5 warna dari King Lu, rusa suci menawarkan bunga 5 warna juga batu suci pada King Lu. Tapi sebagai gantinya, rusa suci ingin King Lu menjadi penyihir terkuat di ras manusia dan menjadi pelindung bagi ras rusa suci. Moling berkata untuk menjadi penyihir terkuat harus melalui latihan bertahun-tahun dan secara perlahan menguatkan perana. Meskipun Yan Lu sangat berbakat, tapi menjadi penyihir nomor 1 dalam ras manusia terlalu sulit dicapai. King Lu sendiri tidak percaya pada dirinya. Tapi menurut rusa suci, orang yang membangun kali sihir 5 elemen adalah anugerah dari langit. Jika dia mau bekerja keras akan memiliki masa depan yang cerah. Saat itu King Lu mulai percaya diri, tapi dia meminta waktu pada rusa suci karena tidak mungkin melakukannya dalam waktu singkat. Rusa suci membuat kesepakatan kesetaraan dengan King Lu. Makhluk yang bisa menggabungkan 5 elemen dalam satu tubuh sepertinya tidak banyak dan rusa suci lebih kuat dari King Lu. Rusa suci tidak mungkin tunduk pada King Lu, sedangkan King Lu pasti akan tunduk pada rusa suci. Maka jika kekuatan King Lu telah setara dengan rusa suci, mereka akan saling membantu. Jika ras rusa dalam masalah, King Lu harus membantu. Begitu sebaliknya, jika ras manusia dalam masalah, rusa suci juga akan membantu.
King Lu pun setuju dan mereka memulai kesepakatan kesetaraan. Mereka menggabungkan kehendak spiritual untuk membuat kesepakatan. Setelah kesepakatan terjadi, rusa suci menghilang. 相助，我路足有难，你来助。神鹿呢？你哪儿去了？开始吧。只需要将你的精神意志融合。 Ternyata yang di sana hanya roh rusa suci yang bisa menghubungkan King Lu dengan rusa suci saat King Lu membutuhkannya. Karena rusa suci sangat kuat, maka setidaknya sampai King Lu mencapai ranah Great Matic Instructor baru bisa melihatnya secara langsung. Wujud asli dari rusa suci itu berada di pegunungan warisan yang merupakan tempat tinggal asli rusa suci. Setelah itu, King Lu dan teman-temannya kembali ke akademi. Lei Lei berpamitan terlebih dulu untuk kembali ke rumah. Senior Leng Wuxi juga pamit untuk kembali ke akademi bela diri, begitu juga dengan Ming Ming yang pamit untuk kembali ke akademi sihir. King Lu dan Yan Lu kembali pulang menemui Tuan Mo Ling. Di sana Tuanmu sedang menempa senjata. Tuanmu berkata senjata yang berbeda memiliki pola aliran rune yang berbeda. Pola aliran sihir emas harus tajam dan akurat. Pola sihir api harus ganas dan halus. Pola sihir Agina harus cepat. Menurut King Lu, memastikan setiap senjata sihir dapat meningkatkan kekuatan sihir baru bisa disebut senjata sihir yang bagus. King Lu meminta untuk diajari menempa senjata karena dia telah berhasil menerobos tingkat 4. Lalu Tuanmu melemparkan pedang pada King Lu untuk diukir rune di atasnya. Tuanmu memberitahu King Lu untuk menjadi penempa senjata. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu tahu cara mengukir rune. Tuanmu cukup terkesan dengan cara mengukir King Lu yang tegas, cepat, juga bagus. Jika bisa memadatkan kekuatan sihir, King Lu akan bisa menjadi penerus Tuanmu. King Lu memberikan pedang yang telah diukir pada Tuanmu untuk dinilai. Lalu Tuanmu berkata jika digabungkan dengan penyihir harusnya bisa mengaktifkan kekuatan sihir dengan cepat. Namun terlalu awal untuk menyebut King Lu sebagai penempa hebat. Tuanmu menguji King Lu untuk melanjutkan proses penempaan. King Lu mengambil inti iblis dan memberikan rune di bagian meridian senjata iblis yang sangat penting untuk menghubungkan jiwa dan meridian. Sekarang senjata ini hanya butuh kekuatan mental untuk merangsek kekuatan inti iblis menyatu dengan rune. Sedangkan kekuatan mental adalah kunci untuk menggerakkan sihir. King Lu memberikan sentuhan akhir dengan memberikan bubuk kristal sihir dan senjata berhasil dibuat. Senjata yang dibuat oleh King Lu ini hanyalah senjata sihir tingkat 3. Meskipun jaraknya cuma 1 langkah, tapi itu seperti langit dan bumi yang tidak bisa dilewati begitu saja. Banyak orang terjebak di sana sepanjang hidup. Jika King Lu berhasil membuat senjata tingkat 4, maka Tuanmu akan membebaskan King Lu dan tidak perlu menemani Tuanmu lagi. Tapi King Lu tidak ingin hanya bebas karena dia telah membawakan batu kristal sihir untuk Tuanmu. Untuk itu Tuanmu akan membuatkan senjata tingkat 4 ke bawah, juga semua pendapatannya akan diberikan pada King Lu. King Lu setuju dengan apa yang ditawarkan oleh Tuanmu. Dia akan membuat senjata sihir tingkat 4 untuk ditunjukkan pada Tuanmu. King Lu memilih sebuah tongkat untuk membuat senjata tingkat 4. Karena setiap senjata membutuhkan rune yang berbeda-beda dan nilai yang berbeda-beda, maka ukiran juga tidak bisa sama. Tuanmu terkesan melihat King Lu yang bisa mengendalikan kekuatan dengan sangat baik. Bocah yang awalnya sangat lemah sekarang menjadi lebih kuat. Tenang dan temperamennya juga berbeda. Tuanmu merasa masalah King Lu telah teratasi. Setelah memberikan bubuk batu kristal, senjata telah selesai dibuat dan memiliki kekuatan yang bagus. Tuanmu meminta King Lu untuk mencoba dengan sebuah mantra, lalu kekuatan senjata itu meningkat hingga 50%. Sayangnya bahan untuk membuat tongkat sihir ini kurang bagus. Jika tidak, senjata ini pasti peningkatannya bisa lebih tinggi. Tuanmu mengakui kemampuan King Lu sebagai master penempa senjata. Akhirnya Tuanmu bisa bersantai dan memberikan tempat itu pada King Lu. King Lu boleh melakukan apa saja yang diinginkan. Namun King Lu merasa tidak enak untuk menerimanya karena barang-barang di sana sangat berharga. Murid satu-satunya Tuanmu hanya King Lu. Jika tidak memberikannya pada King Lu, kepada siapa lagi tempat ini akan diserahkan. Tuanmu juga tidak sembarangan memilih orang. Dia juga tidak bisa memberikan tempat itu kepada amatir dari akademi. Akhirnya King Lu mengambil alih tempat tersebut, dan ini saatnya bagi Tuanmu untuk menikmati kebahagiaan bersama keluarganya. Di tempat lain, Shen Jun akhirnya telah sebenarnya mencapai kultivasi tingkat 4.
Kabar ini telah sampai ke seluruh anggota keluarga dan mereka sangat bahagia. Namun Senjun belum puas dengan pencapaiannya ini. Dia masih ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu penyihir agung. Karena 3 tahun lagi akan ada kompetisi. Senjun meminta Li Suri agar berlatih lebih keras untuk mengejar ketertinggalannya. Li Suri sangat ingin menerobos ke tingkat 4, namun dia belum menemukan petunjuk untuk bisa mencapai tingkat 4. Senjun memberi saran pada Li Suri untuk tidak terburu-buru dan membangun fondasi, maka semuanya akan menyatu. Kemudian Senjun mengajak Li Suri untuk mengambil peralatan sihir karena Senjun membutuhkan peralatan sihir yang cocok untuk kompetisi 3 tahun mendatang dan merebut posisi teratas. Sementara itu, Su Heman juga meminta singa putih miliknya untuk berlatih dengannya. Namun singa bernama Suwena ini tidak percaya diri dengan kemampuannya yang tidak bisa mengimbangi Heman. Karenanya Heman menyarankan pada Suwena untuk menerobos ke tingkat 4. Dengan inti iblis tingkat 4 yang didapatkan, Heman bisa membantu Suwena untuk menerobos. Heman meminta Suwena untuk tetap berada di kamar, sedangkan Heman akan pergi untuk mengambil peralatan. 雪娜，你该突破4阶修为了。14阶妖核可以助你突破境界。现在的实力。Tuanmu dan Dekanshi sedang membahas tentang keputusan tuanmu yang menjadikan Li Qinglu sebagai master penempa senjata. Menurut Dekanshi, bocah Qinglu ini menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Dia telah tinggal di akademi selama 3 tahun, dan tuanmu bahkan tidak melihat sesuatu yang tidak biasa tentang Qinglu. Dengan bijak tuanmu berkata siapa saja pasti memiliki beberapa rahasia kecil. Dia akan menganggap ini ujian bagi Qinglu, juga cara untuk mempertajam semangatnya. Dari penglihatan tuanmu, Qinglu ini adalah anak yang cerdas. Sebenarnya Dekanshi tidak ada masalah dengan Qinglu menggantikan posisi tuanmu sebagai master penempa senjata. Namun karena Qinglu telah membangkitkan 5 elemen, Dekanshi merasa Qinglu akan lebih cocok berlatih sihir. Dekanshi hanya tidak ingin menahan bakat Qinglu untuk menggunakan sihir. Tapi tuanmu merasa itu hanyalah pikiran sempit. Karena dengan mengukir rune dapat membantu Qinglu memadatkan kekuatan spiritual. Dengan itu, Qinglu akan lebih baik dalam menerobos di masa depan, dan Qinglu akan jauh lebih sukses. Intinya, tuanmu hanya ingin Qinglu diberikan sebuah posisi atau identitas. Untuk pembuatan alat sihir selanjutnya tetap akan diserahkan pada Qinglu, karena tuanmu akan bersantai sementara waktu. Akademi akan sibuk dengan berbagai hal. Tidak hanya akan menentukan murid terbaik dalam 3 tahun pembelajaran, juga akan menentukan siapa yang berpartisipasi dalam kompetisi antara 4 akademi besar. Bagi orang-orang akan sulit untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan membeli alat sihir. Berita tentang Qinglu yang menjadi ketua pavilion senjata sihir juga telah sampai pada murid-murid akademi. Mereka membicarakan tentang acara penobatan Qinglu yang akan menjadi ketua pavilion senjata. Hari penobatan telah tiba, upacara pun dimulai. Orang-orang menyambut kedatangan Qinglu. Di sana juga ada Lei Lei dan Ming Ming yang sangat bangga pada Qinglu. Selain acara penobatan, hari itu juga diadakan upacara pengangkatan tetua muda senjata. Qinglu telah belajar selama 3 tahun dan menjadi master penempa senjata termuda dalam sejarah akademi. Instruktur meminta murid-murid yang lain untuk belajar dengan Qinglu dan membantu pavilion menciptakan lebih banyak senjata. Dekanshi juga hadir untuk memberikan hadiah penghargaan berupa token tetua dan pengambil alihan pavilion senjata. Juga 3.000 kristal sihir, 1 senjata sihir, dan 1 jubah sihir. Dengan semua itu, diharapkan Qinglu dapat membantu senjata sihir akademi menjadi semakin kuat. Qinglu menerima semua pemberian itu dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk pavilion senjata akademi. Tiba-tiba seseorang menghentikan acara tersebut. Itu adalah Senjun yang merasa keberatan dengan pengangkatan Qinglu sebagai tetua muda pavilion senjata. Senjun tidak terima karena Qinglu baru mendapatkan kekuatan selama beberapa hari tapi sudah menjadi tetua muda pavilion senjata. Senjun ingin Qinglu menunjukkan pembuatan senjata di depan para murid akademi, maka mereka tidak akan keberatan. Instruktur tahu mencoba menghentikan permintaan Senjun yang terkesan meragukan orang yang dipilih oleh dekan. 就法器，我甘愿受罚。 怎么可能当法器阁小阁老？你有什么不服？退下！以
你区区一个学徒也敢质疑，否则我们绝对不服。 Lalu datang tuanmu yang mengizinkan King Lu untuk menempa senjata sihir karena ada orang yang tidak percaya. Dengan begitu dapat dianggap menambah satu kecermelangan pada upacara penobatan. King Lu bersedia melakukan saran dari tuanmu. Karena seseorang keberatan, maka dengan terpaksa King Lu membuatnya menyerah sebelum mengambil tugas penting ini. King Lu memulai proses penempaan senjata di hadapan murid-murid dan instruktur. Senjun merasa harus segera menyingkirkan King Lu agar tidak merusak rencananya. Melihat King Lu melukis banyak rune seperti ini, tidak nampak seperti orang yang baru belajar selama 3 tahun. Tuanmu berkata beberapa orang ditakdirkan menjadi jenius. Banyak hal menjadi mudah begitu ditangani oleh mereka. Ketika King Lu datang ke tempat tuanmu, pemahaman yang ditunjukkan sangat mengejutkan tuanmu. Dekan Nezi merasa beruntung tidak mengusik kedekatan hubungan Lei Lei dengan King Lu. Karena mungkin saja Dekan bisa mendapatkan menantu seorang Grandmaster penempa senjata. Selesai mengukir rune, King Lu memilih inti iblis. King Lu mengambil inti iblis naga petir ungu tingkat 5. Tuanmu memberi saran untuk menggunakan tingkat 4 saja yang jauh lebih stabil. Namun King Lu kekeh ingin menggunakan inti iblis tingkat 5. Karenanya tuanmu ingin melihat bagaimana King Lu akan meleburnya. Naga petir ungu adalah energi iblis yang kuat. Jika tanpa kekuatan mental kuat, ditakutkan naga ini tidak bisa ditekan. Ternyata sisa jiwa dari naga ungu ini masih terlalu kuat. Tuanmu khawatir King Lu tidak akan bertahan untuk menekannya. Jika terlalu memaksakan diri, tubuh King Lu tidak akan mampu menanggungnya. Dengan bantuan tuanmu yang menyerap kekuatan naga ungu, akhirnya inti iblis dapat didapatkan. 残魂力量太强，怕是压不住了。好怕呀！给我吸收！去！ Pedang naga ungu akhirnya selesai dibuat. Semua orang tercengang dengan apa yang dilakukan King Lu. Begitupun dengan Senju yang mengakui bahwa King Lu adalah seorang master penempa senjata. Murid-murid yang lain juga tidak lagi meragukan kemampuan King Lu untuk menjadi master penempa senjata termuda dalam sejarah. Dekan Nezi mengumumkan pedang naga petir ungu ini akan diberikan sebagai hadiah dan menjadi milik Akademi King Lu. Tapi keraguan Senju tidak sampai di sana. Dia masih ingin mencoba senjata yang dibuat oleh King Lu. Dekan pun memberi izin Senju untuk mencoba pedang naga petir ungu, namun King Lu merasa senjata ini sangat cocok untuk Lei Lei. Maka dari itu King Lu memberikan pedang naga ungu untuk dicoba oleh Lei Lei. Murid-murid merasa King Lu dan Lei Lei adalah pasangan yang serasi. Mereka tampan dan cantik. Senju dan Heman cukup kesal mendengar ucapan murid-murid yang lain. Demikian juga dengan Dekan Nezi yang merasa tuanmu sangat beruntung karena menemukan sebuah harta tanpa usaha. Lei Lei mencoba pedang naga ungu dan keluarlah naga petir ungu tingkat 5. Senjata sihir tahap menengah tingkat sangat bagus. Lei Lei masih berada di tingkat 4 namun bisa melepaskan kekuatan sihir yang setara dengan tingkat 5. Setelah mencoba senjata sihir buatan King Lu, Lei Lei naik ke atas panggung dan mencium King Lu. Kejadian ini membuat canggung para tetua yang melihat, namun murid-murid yang lain menyambutnya dengan riuh. Sementara itu, Lei Yang, Senjun, dan Li Xiuri yang dianggap menentang otoritas akademi secara terbuka dihukum kurungan selama 3 hari dan dilarang meninggalkan kediaman tanpa perintah dari akademi. Karena kompetisi 3 tahunan akan segera tiba, maka murid-murid diminta kembali ke tempat masing-masing untuk melakukan persiapan. 李清路上前接令，没有学院的指令，不准出门。烈焰神君，烈旭日。真是人生赢家！我何时能？ Kompetisi 3 tahunan ini bertujuan untuk memilih 5 murid berprestasi untuk bersaing dengan akademi lainnya dan memastikan peringkat Akademi King Lu tetap dalam 4 besar, karena jika tidak, akademi akan diturunkan kelas. Selama 3 tahun, akademi akan berbenah agar menjadi lebih baik. Akan terlalu sulit untuk bersaing menjadi yang terdepan. Sejak pakaian sihir King Lu dari akademi hilang dan pencurian gulungan sihir di perpustakaan, reputasi akademi King Lu menjadi berantakan. Di sisi lain, bakat-bakat yang bagus juga dirampas oleh 3 akademi lain. Tapi instruktur tidak akan membiarkan pesaing yang ingin masuk ke 4 akademi besar mengungguli mereka.
Dengan adanya Zilei, Leng Wuer, Leiyan Shenjun, dan Su Heman yang dapat mewakili akademi, Dekan Zi merasa masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Dengan kebangkitan Li Qinglu baru-baru ini akan menjadi kartu as yang sangat kuat. Qinglu sampai ke kediamannya dan langsung ingin menyempurnakan batu 5 warna. Dia ingin bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan akademi Qinglu. Proses penyempurnaan pun dimulai. Qinglu yang telah menguasai semua teknik dasar merasa akan bisa menjadi juara pertama dalam kompetisi. Lalu cincin sihir berkata Qinglu sungguh menyanyiakan 5 elemen sihir. Qinglu gagal mengeluarkan potensinya dengan maksimal, karena efek yang dikeluarkan sangat lemah. Tubuh 5 elemen Qinglu masih beralih di antara 5 elemen sihir, dan membuat serangan sihir berantai yang kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Untuk melakukan serangan sihir berantai sangat mudah. Pertama, Qinglu perlu memahami hubungan saling menguatkan dan menahan diri antara 5 elemen sihir. Ketika Qinglu telah memahami alasannya, dia juga dapat mempelajari cara menggunakan esensi 5 elemen untuk menggerakkan kekuatan yang lebih besar. Jika dia bahkan tidak dapat memahami ini, berarti Qinglu tidak punya harapan. Qinglu mengetuk kamar Ming Ming untuk membangunkannya. Ternyata Ming Ming terus menunggu Qinglu yang berjanji akan membantunya untuk menerobos ke tingkat 3. Karena jika tidak saat kompetisi dimulai, Ming Ming pasti akan dikeluarkan dari akademi. Tapi Qinglu bukanlah dewa yang bisa membuatnya menerobos begitu saja. Qinglu harus mencari latihan yang cocok untuk Ming Ming sebelum mengajarinya. Ming Ming mengeluarkan hidangan dari resep rahasianya, yaitu daging singa rebus panggang. Dia juga menambahkan berbagai rumput raw dan rumput aroma. Ming Ming mempersilahkan Qinglu untuk mencicipinya, tapi Qinglu bukanlah seorang pecinta makanan. Kemudian Ming Ming menunjukkan sebuah batu foto kecantikan yang dia buat dengan energi cahaya. Kecantikan dari 5 akademi besar semua ada di sana. Qinglu berkata dia adalah pria yang lurus yang tidak menginginkan hal itu. Tapi Qinglu tetap mengambilnya agar Ming Ming tidak terus memikirkan hal jelek. Qinglu akan mengajari Ming Ming metode meditasi dan akan membantunya meningkat dengan cepat. Yang diajarkan Qinglu pada Ming Ming disebut cahaya lampu ilahi yang dapat bermeditasi pada lampu ilahi cahaya dan memadatkan kekuatan cahaya untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Setelah mempelajari metode ini, Ming Ming diminta untuk segera mempraktikkan karena kompetisi akan segera dimulai. Ming Ming juga dilarang memikirkan hal-hal tidak berguna seperti batu foto kecantikan yang dia buat. Bisa tidaknya promosi tingkat itu tergantung pada Ming Ming sendiri. Beberapa hari kemudian ujian akhirnya dimulai. Ujian divisi bela diri ada 2 tahapan. Yang pertama menguji kekuatan di monumen batu. Dan yang kedua pertarungan 1 lawan 1. Orang pertama yang melakukan ujian bela diri adalah Leiyan Shenjun, yang dalam sekali pukul bisa diketahui bahwa dia berada di tingkat 4 dan lulus ujian. Orang selanjutnya yang melakukan ujian adalah Li Qinglu. Dia telah belajar dan bekerja keras selama 3 tahun juga lolos dalam ujian. Setelah itu, semua murid divisi bela diri diminta untuk maju untuk mengambil ujian dan menentukan lawan masing-masing.路4阶武师何可？修炼3年了，上前抽签，决定各自的对手。 Qinglu maju mengambil undian dan merasa beruntung karena dia akan maju terakhir. Shenjun menunjukkan bola undian pada Qinglu. Dengan sombong dia berkata dirinya ditakdirkan menjadi jenius nomor 1 dalam akademi. Melihat wajah sombong Shenjun, Ming Ming sangat kesal dan ingin menendangnya. Sambil terus mengunyah makanannya, Ming Ming meminta Qinglu untuk mengalahkan Shenjun. Pertandingan pun dimulai. Orang dengan nomor undian pertama akan melawan orang dengan nomor undian 2. Shenjun yang mendapatkan nomor undian 1 memberi 1 kali kesempatan pada lawannya untuk menyerang. Setelah mendapat serangan, Shenjun memukul balik lawannya dalam sekali pukulan, ia pun menang. Qinglu yang mendapat undian nomor 89 akhirnya maju. Agar adil, Qinglu berhak memilih 1 orang yang kalah sebagai lawannya. Qinglu memilih nomor 17, orang ini pun menerima tantangan dari Qinglu. Li Yuri menganggap Qinglu bodoh karena memilih orang yang berada di tingkat 4 tahap menengah. Tapi menurut Shenjun, Qinglu tidak sebodoh itu karena bisa menjadi tetua muda pavilion senjata. Qinglu hanya terlalu percaya diri.
Ming Ming yang meragukan kemampuan King Lu karena memilih orang yang kuat, dimarahin oleh Lei Lei karena Ming Ming tidak percaya kemampuan temannya sendiri. Lawan King Lu mengeluarkan jurus tinju serigala langit. Tapi King Lu hanya menghindar tanpa melakukan perlawanan apapun. Dia kembali menyerang, namun King Lu kembali menghindar dan berbalik memukul lawannya dari belakang hingga lawannya jatuh tersungkur. King Lu berhasil maju ke babak selanjutnya. Guru memberi instruksi untuk pertandingan selanjutnya. Pertarungan peringkat dari peringkat pertama hingga kelima dengan sistem putaran berulang. Kontestan nomor 1 akan melawan kontestan nomor 18. Instruktur tahu bertanya pada Xin Yu, bakat dari divisi bela diri tahun ini selain Len Wuxing siapa lagi yang bagus. Pertandingan dengan akademi lain sudah dekat, tapi dibandingkan dengan akademi lain, murid-murid akademi mereka selalu lebih rendah. Xin Yu merasa instruktur tahu terlalu banyak berpikir. Mereka mempunyai 2 orang jenius dengan kemampuan sihir dan bela diri yang lebih baik dari Xin Yu. Dengan adanya 2 orang ini mungkin masih ada harapan. Kedua orang ini adalah Lei Yan Shenjun dan Li Qinglu. Tapi instruktur masih khawatir jika di akademi lain memiliki murid yang lebih berbakat. Dalam pertandingan ini, Shenjun menyerang lawannya dengan senjata sihir miliknya. Namun lawan Shenjun memiliki pelindung energi spiritual. Kemudian Shenjun kembali menyerang dengan teknik pedang kobaran api, yang membuat lawannya tidak berkutik. Dalam pertandingan selanjutnya ada Shen Feng yang akan melawan Len Wuxing. Wuxing meminta Feng untuk menyerah tapi Feng tidak mau karena dia telah bekerja keras selama 3 tahun terakhir hanya untuk melampaui Wuxing. Dengan senjata sihir Feng melakukan serangan berkali-kali pada Wuxing. Namun Wuxing hanya terus menghindar karena jika Wuxing menyerang Feng akan kalah. Feng tidak ingin diremehkan dan meminta Wuxing untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dengan begitu mereka akan tahu hasil akhirnya. Wuxing menepis pedang Feng hanya dengan tangan kosong. Rupanya Wuxing telah mencapai tingkat 4 tahap akhir. Mengetahui itu, Sheng Feng mengakui kekalahannya. Sheng Feng sebenarnya sangat menyukai seniornya itu. 是让你不接招，是看不起我吗？我不想伤你。我不需要你让。得罪了。 Kini giliran King Lu untuk bertanding melawan kontestan nomor 18. Meskipun King Lu memiliki kekuatan lebih tinggi darinya, namun orang ini meminta King Lu untuk mundur karena dia takut akan melukai King Lu dengan bermain kasar. Wang Jing langsung saja melemparkan senjata berdurinya pada King Lu. Melihat ini, Ming Ming merasa khawatir karena Wang Jing akan bertaruh sekuat tenaga dan tidak akan mundur. Lagi-lagi Ming Ming menerima tamparan dari Lei Lei yang tidak suka jika King Lu diremehkan. Kali ini King Lu merasa mendapat lawan yang sepadan. Mereka pun bertarung dengan sengit. Dekan memuji tangan pendorong naga milik King Lu, yang tampaknya sudah mencapai tahap penguasaan. Dekan sangat terkejut dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh King Lu. Xin Yu berkata pengalaman bertahun-tahun King Lu dalam membuat senjata sihir telah meningkatkan kendali kekuatan King Lu. Meskipun telah berkali-kali jatuh, Wang Jing masih saja ingin bertarung melawan King Lu. Dia ingin mengalahkan King Lu hingga King Lu mengaku kalah. Namun baru saja hendak menyerang, King Lu sudah lebih dulu memberikan pukulan lonjakan naga. Itu adalah teknik bela diri tingkat dasar dari hutan Shibei, yang ditingkatkan King Lu sampai tahap penguasaan. Teknik bela diri pada prasasti batu di sana pada awalnya tidak lengkap. Xin Yu tidak mengira King Lu benar-benar memahaminya. Pada pertandingan selanjutnya ada Shang Feng versus Shenjun. Shenjun berkata pada Feng dia tidak hanya akan menjadi juara di divisi bela diri, namun akan menjadi yang pertama di divisi sihir. Ming Ming kesal dengan ucapan Shenjun yang begitu sombong. Lei Lei bahkan berkata orang seperti itu akan menelan ludahnya sendiri. Selanjutnya giliran King Lu versus Wuxing. Sebelum maju, Lei Lei berpesan pada King Lu jika Wuxing telah menerobos ranah tahap akhir. King Lu harus berhati-hati karena setelah ini dia masih harus melawan Shenjun. Kali ini King Lu meminta pada Wuxing untuk mencoba keterampilan pukulan dan tendangan. Mereka mulai mengadu teknik masing-masing. Pada pertarungan pertama, King Lu jatuh setelah mendapat serangan dari Wuxing. Tapi dia merasa pertarungan jarak dekat sangat menyenangkan. Pada serangan kedua, King Lu berhasil memukul mundur senior Leng. Selanjutnya mereka menggunakan senjata untuk saling menyerang. Melihat keterampilan bela diri Wuxing,
Xing Yu merasa dalam 10 tahun ke depan ada harapan Wuxing bisa mencapai tingkat Grandmaster. Karena masih ada pertandingan lanjutan, King Lu ingin menentukan pemenang dalam sekali gerakan. Dengan latihan yang dilakukan oleh King Lu selama bertahun-tahun, dia yakin bisa mengalahkan Wuxing. Xing Yu merasa efektivitas bertarung Li King Lu terus meningkat. Rana dan keterampilan bertarung juga membuat terobosan. Jika King Lu memilih jalan bela diri juga bukan hal buruk. Dia bisa menjadi praktisi tingkat Grandmaster juga dapat memberikan kontribusi besar pada akademi. Melihat serangan King Lu yang semakin agresif, Wuxing berpikir untuk segera mematahkan momentumnya. Karena Wuxing mulai serius menggunakan jurus andalannya, King Lu juga tidak mau kalah. Dia mengeluarkan jurus transformasi 9 rusa suci. Dekan sangat terkejut melihat King Lu menggunakan jurus itu. Karena keterampilan 9 rusa suci pernah menjadi keterampilan terbaik di benua. Dan sejak lama tidak pernah diteruskan. Kabarnya hanya mereka yang diakui oleh klan rusa suci yang bisa melatihnya. 神路九变，阴灵战体，冷师兄，这是动真格了。 Setelah mendapatkan serangan dari King Lu, Wuxing akhirnya mengakui kekalahannya. Beberapa pertandingan telah dilewati, saat Wuxing berhadapan dengan Shen Jun dia langsung mengaku kalah. Wuxing tidak ingin bertanding karena jika tidak mendapatkan peringkat pertama maka semua peringkat sama saja. Wuxing hanya tidak ingin membuang-buang waktu, tapi sikap Wuxing ini membuat Shen Jun marah karena merasa diremehkan. Shen Jun akan mengajar King Lu dan menunjukkan pada Wuxing siapa yang terkuat. Akhirnya kompetisi telah sampai untuk mencari peringkat pertama dan kedua. Kali ini giliran Shen Jun dan King Lu untuk bertanding. Laki-laki Shen Jun menyombongkan diri jika dirinya akan menjadi peringkat pertama di divisi bela diri dan sihir. Tapi King Lu takut jika Shen Jun bahkan tidak punya kesempatan untuk meraih peringkat pertama. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bertanding menggunakan senjata masing-masing. Pertarungan berlangsung sangat sengit. San Feng melihat Lei Yan Shen Jun selalu mempertahankan kekuatannya. Instruktur Xing Yu berkata kedua orang ini adalah master bela diri tingkat 4. Tapi kekuatan ledakannya tidak kalah kuat dengan pertarung tingkat 5. King Lu sudah sangat terpojok setelah mendapat serangan bertubi-tubi dari Shen Jun. Dia akhirnya menerobos ke tingkat 4 dan menggunakan jurus 9 rusa suci yang membuat Shen Jun jatuh terpental. Dan ceritanya pun berakhir sampai sini dulu ya guys ya. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa tinggalin komen dan subscribe ya guys. Bye-bye.